Shalom, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Baik kami yang di sini maupun jemaat yang ada di rumah. Biar kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang sangat baik. Dia Allah yang hidup. Dia bukan hanya Allah yang mati, tetapi dia sudah bangkit bagi saya dan saudara. Dia sudah memerdekakan kita. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat setiap karya Tuhan yang ajaib. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan, Kau rela mati bagi kami. Kau memberikan kami kehidupan. Kau memberikan kami kemenangan. Kau memerdekakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat karya-Mu yang nyata bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau naikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
ucapan syukur Tuhan buat hari ini. Karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sekalipun kami ada di sini, jemaat-Mu ada di rumah, tapi kami percaya Kau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada. Saat kami menaikkan pujian kami, saat kami bersyukur kepada Tuhan, saat kami menyembah Engkau, saat kami mengagungkan Engkau Tuhan, maka kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah di tengah ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami siap menaikkan pujian kami. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bila pada hari ini saya dan saudara jemaat yang ada di rumah, kita mau sama-sama menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Amin. Kita boleh merasakan kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita mau angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita memiliki Allah yang menang. Haleluya. Saya dan saudara telah dimenangkan oleh kuasa darahnya. Amin. Glory bagi Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersatu untuk membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat-saat ini kita butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan biarlah pada hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Kepada Allah Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab oleh anugerah Engkau kami masih boleh diperkenankan beribadah kepada Tuhan Yesus. Sekalipun berada di dalam sebuah situasi yang kurang nyaman, kurang menguntungkan. Namun itu tidak menjadi kendala bagi kami untuk ambil bagian. Karena melalui ibadah kami boleh mendengar sekalipun hanya sebagian dari firman Engkau. Roh Kudus, tolong ambil alih dan melalui pengurapan Engkau, firman ini dapat diberitakan tanpa ada unsur manipulasi. Selain daripada kebenaran Engkau saja yang disampaikan, kami butuh hikmat yang dari Engkau. Oleh karenanya pimpin dalam pemberitaan firman Engkau ini, agar kami baik yang di sini maupun jemaat yang berada di rumah
Mereka boleh dapat mendengar, menikmati akan setiap firman kebenaran yang disampaikan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Biar semua boleh jadi, berjalan seturut dengan kehendak Engkau. Saatnya bagi kami untuk ambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Engkau dan memberi telinga kami seperti seorang murid untuk mendengarkan kebenaran. Dan sikap seorang hamba yang tiada lain untuk mentaati setiap kebenaran yang kami dengar. Saat bagi kami untuk mendengar Engkau berfirman. Kami sedia mendengar, menerima, dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, ada sebuah kemenangan lewat Paskah. Karena salah satu simbol kemenangan ketika Yesus memang benar mati. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Namun sesuai dengan Alkitab, kebenaran itu berkata bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekalipun keadaan saudara mendengarkan firman ini, di mana saudara sedang berada di home, stay at home, tapi Tuhan tetap Allah yang baik, yang akan memberkati kita sekalian. Dan pada kesempatan ini lewat ibadah Paskah, saya akan membawa untuk kita melihat bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang pertama atau ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat saja. Saya bacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian pembacaan Alkitab yang berisikan kebenaran daripada firman Tuhan. Jika Jumat kemarin kita memperingati kematian Kristus Yesus, maka saat ini kita memperingati kebangkitan Kristus Yesus. Dan perlu kita ketahui bahwa kedua hal ini merupakan sesuatu yang paling penting dalam sebuah lembaga, institusi yang bernama Kristen. Dalam teks
yang kita baca, khususnya pada ayatnya yang keempat, dikatakan sebab yang sangat penting Kristus memang telah mati. Namun pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci dikatakan Kristus sudah bangkit. Dan tulisan Rasul Paulus ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama. Kematian Kristus Yesus merupakan peristiwa yang paling berharga sepanjang sejarah. Dan kebangkitannya merupakan peristiwa yang paling sangat menentukan. Bagi saya, jatuh bangun agama Kristen sangatlah bergantung pada kebangkitan Kristus Yesus. Sebab tanpa kebangkitan Kristus Yesus, mungkin kekristenan hanya bersifat lembaga keagamaan. Yang kelak akan punah. Karena kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang sangat menentukan. Iman terhadap kematian dan kebangkitan merupakan tonggak utama daripada iman Kristiani. Dan bila itu dihilangkan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Agama Kristen yang percaya kepada Kristus, yang adalah Allah datang ke dalam dunia ini dengan satu maksud tujuan, untuk melepaskan, membebaskan manusia dari ancaman hukuman kekal di api neraka. Sebab tidak ada cara di dalam melepaskan, membebaskan manusia dari dosa, kecuali satu-satunya adalah melalui hukuman. Dan kita bersyukur, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kemudian Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Oleh karenanya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah suatu ketetapan Allah, ditentukan Allah untuk menanggung dosa manusia. Saudaraku, betapa bernilainya manusia di mata Tuhan. Harusnya manusia dihukum, tetapi Allah datang jadi manusia. Karena Allah yang membuat hukum tidak bisa melanggar hukum yang Dia buat. Makanya Dia datang ke dalam dunia. Dia jadi manusia dan Dia menghukumkan hukuman yang harusnya ditimpa kepada manusia, kepada dirinya, melalui Bukit Golgota. Dan di Bukit Golgota itu, saudaraku, ada satu kata dari 7 perkataan salib. Sudah selesai. Artinya, dosa manusia telah ditanggungkan pada Yesus Kristus. Maka kemudian Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Saudara perhatikan ayat ini, dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kekristenan. Sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Wow. Ini berita yang menggembirakan di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam. Ada berita baik. Injil hadir sebagai good news. Injil hadir untuk menyampaikan berita baik kepada manusia. Bahwa manusia punya harapan untuk dikeluarkan dari hukuman kekal neraka. Dan tinggal bersama dengan Allah di sorga selama-lamanya. Oleh karenanya saudaraku, saya sekali lagi ingin katakan bahwa iman terhadap kematian dan kebangkitan Kristus Yesus merupakan tonggak utama dari iman Kristiani. Dan bila itu dihilangkan, makanya semuanya akan sia-sia. Saya ingin lebih menegaskan lagi bahwa jatuh bangun agama yang bernama Kristen sangatlah bergantung pada sebuah kebenaran yang berkata Kristus Yesus memang mati, terpaku di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ini merupakan fakta yang tak terbantahkan. Ini merupakan sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri. Namun, ada fakta yang lain juga yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ini merupakan berita kebenaran yang tidak terbantahkan. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh karenanya kematian dan kebangkitan Kristus Yesus memiliki makna yang sangat dalam. Memiliki makna yang sangat penting bagi iman Kristiani. Dan saya akan uraikan makna yang penting itu, makna yang dalam itu melalui beberapa poin. Nah, yang pertama, makna yang kita dapat dari kematian dan kebangkitan Kristus adalah kita dilewatkan dari kebinasaan. Paskah itu berbicara manusia itu dilewatkan, dilepaskan, dibebaskan dari kebinasaan. Mari saudara perhatikan. Dalam poin ini saya mencatat beberapa referensi. Di antaranya kita membuka kitab Keluaran pasal yang ke-12. Saya ingin membacakan ayat 3 dimulai. Keluaran pasal yang ke-12 dimulai ayatnya yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Lanjut. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Lanjut. Anak domba itu harus jantan. Ini menggambarkan Kristus. Tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Lanjut. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang keempat
bulan itu. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kristus meninggal pada waktu senja. Nah, saudaraku, sampai di situ dulu ayat kita bacakan. Peristiwa orang Israel keluar dari Mesir itu tidak terlepas dari peristiwa Paskah. Itulah Paskah yang pertama. Tatkala Allah menyuruh Musa untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan. Itu juga menggambarkan ketika Tuhan Allah mengutus Yesus sama untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Dosa begitu merajalela mencengkeram manusia, menggiring manusia kepada kebinasaan. Nah, oleh karenanya Paskah dalam pengertian umum mengacu kepada peristiwa yang Allah lakukan di tanah Mesir, yang juga hampir semua hamba-hamba Tuhan menyebut dengan istilah dilewatkan. Bahasa kerennya itu Passover. Yang dilewatkan. Nah, lewat Paskah, bangsa Israel Tuhan lewatkan dari kematian. Ketika Tuhan melihat ada tanda darah anak domba Allah, Paskah, maka kemudian malaikat maut yang mengitari tanah Mesir tidak mampir, lalu di sana terjadi kematian setiap anak sulung. Coba kita sambung ke ayat 21 sampai dengan 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah." Anak domba Paskah. Yohanes Pembaptis berkata begini, "Lihat anak domba Allah. Lihat anak domba Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia." Maksudnya yang menghapus dosa manusia. Asal manusia itu mau percaya dengan hatinya, mau mengaku dengan mulutnya. Sebab Paulus tulis kepada orang Roma, dengan mulut engkau mengaku, engkau dibenarkan, dengan hati engkau percaya, engkau diselamatkan. Pergilah, ambillah domba dan kambing untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah selanjutnya. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Kayaknya agak sesuai dengan situasi ya. Kita tidak boleh keluar. Jadi kalau saudara mau dilewatkan dari kebinasaan virus corona, jangan keluar. Stay at home. Yang setuju katakan amin. Jangan keluar. Ada malaikat yang bernama virus corona mengancam manusia. Jauh sebelumnya Tuhan sudah nubuatkan. Lalu ayat yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir. Ini bukan Mesir. Mesir itu kalau ikut penafsir
hamba-hamba Tuhan dari kalangan Pentakosta zaman dulu, Mesir itu sampai sekarang masih diterjemahkan gambaran, tipologi, lambang daripada dunia. Maka kemudian dikatakan, Tuhan akan menjalani Mesir. Tuhan akan menjalani dunia ini untuk menulahinya. Wow. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan Paskah, Passover. Tuhan akan melewatkan pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahinya. Makanya kalau pemerintah bilang stay at home, pemerintah adalah wakil dari Tuhan. Jangan bandel, jangan berkeliaran kemana-mana. Nanti engkau kena jumpa dengan malaikat maut yang bernama virus corona. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini merupakan peristiwa yang mengerikan bagi orang dunia. Tapi ini menenangkan bagi umat Tuhan. Tuhan punya cara, salah satunya tidak membiarkan umatnya itu berkeliaran di luar ketika jangan-jangan Tuhan sedang menjelajahi bumi ini. Karena ini bumi ini sudah sudah kebangetan dalam hal berbuat dosa. Coba bayangkan, laki menikah dengan laki itu adalah bukan sekedar pelecehan, penghinaan bagi Sang Pencipta. Karena Tuhan bilang, laki-laki akan meninggalkan orang tua dan menyatu dengan istrinya. Istrinya itu perempuan, bukan laki-laki. Suami laki-laki, istri laki-laki, ini dosa besar. Nah, jadi kalau kita mau dilewatkan, percayalah kepada Dia. Kristus yang sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, mati dan bangkit bagi kita. Nah, saudaraku, coba lanjut dengan ayat 27 dan 28. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel. Orang Israel ini bicara adalah umatnya Tuhan. Artinya Tuhan melewati rumah-rumah orang percaya, rumah-rumah umatnya. Di dunia, di Mesir, di dunia, menggambarkan dunia. Ketika ia menulahi orang Mesir, ketika Tuhan menulahi. Saudara, kalau nanti saudara membaca Mazmur 136. Bahwa tidak ada satu peristiwa di sana yang lolos dari kehendak Tuhan. Karena semua peristiwa itu sudah ditulis dengan jelas. Menjadi suatu ketetapan. Dan itu ada di wilayah kedaulatan Allah. Nah, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Rumah-rumah umatnya. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ayat 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat-ayat yang kita baca memiliki hubungan yang erat dengan iman Kristiani. Setiap orang yang percaya bahwa Kristus telah mati mencurahkan darahnya. Menjadi suatu kepastian akan hidup tanpa penghukuman kekal. Hubungannya
dengan iman Kristiani, mereka yang percaya kepada anak domba Paskah, anak domba Allah yang telah mati dan bangkit, maka kemudian mereka akan dilepaskan. Mereka akan dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Ketika Tuhan Allah membangkitkan Yesus Kristus, sesungguhnya di sana ada sesuatu yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pahami, bahwa Allah melahirkan manusia itu kembali dari mati kepada hidup, agar kita tidak hanya sekedar hidup seperti sekarang ini, melainkan hidup sampai kekal selama-lamanya. Nah, hidup yang penuh dengan harapan diambil dari kata Yunani itu elpis, yang artinya confidence, expectation of good. Kita punya keyakinan tentang sebuah harapan. Ada lagu berkata, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Maksudnya yang mati di atas bukit Golgota. Golgota itu menjadi tonggak sejarah. Di sanalah Allah menghidupkan kembali manusia yang seharusnya memang sudah mati. Di sanalah dirancang kembali Allah tentang masa depan orang percaya. Yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia 29. Aku tahu rancangan apa yang aku rancangkan bagimu. Bukan kecelakaan. Kata kecelakaan artinya di sini bukan yang membinasakan. Tetapi suatu kehidupan yang penuh dengan harapan. Satu-satunya yang punya harapan di sorga. Dan harapan yang pasti. Ketika manusia itu berkata, dengan hati aku percaya, dengan mulut aku mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah salah satu rahasia agung di balik kebangkitan Kristus. Bagi orang percaya yang memiliki dampak yang sangat dahsyat, memiliki dampak yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Sebab Kristen bukan sekedar agama. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya dia harus bertumbuh untuk kelak menjadi seperti Kristus. Sebagaimana ada pujian yang sudah jarang dinyanyikan di gereja, tapi saya ingin nyanyikan, menjadi seperti Kau Yesus. Ini yang harus terbangun. Kristen bukan berarti masuk keluar gereja. Nah, gimana kalau sudah seperti ini? Kita tidak bisa mendatangi gereja lagi. Pemerintah membuat satu kebijakan untuk tidak diperbolehkan orang berkumpul-kumpul. Tapi di mana saja kita bisa jumpa dengan Allah yang setuju katakan amin. Bahkan dikatakan Allah ada di dalam hidup kita. Hidup kita, kata surat Korintus, merupakan tempat Allah berdiam. Dan ini tidak dimiliki oleh agama manapun. Selanjutnya saudaraku, kalau yang pertama makna dari kebangkitan Kristus, ya, melepaskan, membebaskan, melewatkan kita dari kebinasaan dan kita terima kehidupan di atas kehidupan. Maka makna yang kedua,
lewat kebangkitan, di sanalah dikatakan maut telah dikalahkan. Mari kembali kita membuka surat 1 Korintus 15 ayat 55 sampai yang ke-57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi kita nyanyi apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Jadi kalau mau menang harus tetap bersama dengan Yesus. Kita berkata bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sekalipun kita berada dalam satu situasi problem yang besar. Tapi kalau kita tetap bersama dengan Yesus, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku, maut telah dikalahkan berarti kemenangan di depan mata. Maut adalah kuasa dosa. Saudara siapapun kita memang masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Kita memang masih mungkin berbuat dosa oleh karena kelemahan tubuh ini. Tetapi kita tidak lagi dalam keadaan tertawan oleh dosa. Karena Yesus sudah bebaskan. Karena Yesus sudah lepaskan lewat kematian dan kebangkitannya. Saudaraku, Yesus Kristuslah yang telah menjadi pahlawan yang luar biasa. Dia mengerang kesakitan, dia berjuang sejak di Taman Getsemani. Sampai mengitari jalan Via Dolorosa, di sana dia jatuh bangun. Tapi dia tidak menyerah. Dia pahlawan yang tidak pernah mengenal menyerah. Dia pahlawan yang tidak pernah mengenal putus asa. Dia adalah pejuang sejati agar manusia itu dilepaskan, dibebaskan. Dia mengalahkan maut. Maut masih tetap eksis. Maut memang masih ada. Namun maut tidak lagi punya kuasa dan berkuasa atas hidup orang percaya. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita melihat. Namun kita tetap perlu waspada. Perlu hati-hati. Alkitab itu sering menyampaikan 3 kata sinonim. Hati-hatilah, waspadalah, dan berjaga-jaga. Memang maut sudah tidak berkuasa. Ingat, dia masih eksis. Dia masih ada. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, Alkitab bilang dia singa. Bukan kucing yang ngeong-ngeong. Singa. Singa itu punya cakaran yang luar biasa. Punya genggaman yang luar biasa. Saya ingat saudaraku, suatu ketika ada 2 orang sahabat sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Saking jauhnya perjalanan ini, mungkin mereka kehabisan bahan cerita. Lalu tiba-tiba saling tanya dan bertanya. Katakan si A dan si B. Lalu si A bertanya sama si B. By the way, ngomong-ngomong, lu itu takut sama binatang apa? Lalu si B bilang, aku sih gak takut sama beruang. Aku tidak takut sama ular. Ya apalagi cuma sama kucing. Saya takut sama harimau. Lalu si B bilang, nah lu takut sama apa? Dan si A jawab,
Kok sama ya? Kita takutnya sama singa. Wah, berlanjut nih kisah ini. Lalu kemudian si A tanya, kamu takut sama singa apa? Singa kecil apa singa besar? Singa jantan apa singa betina? Lalu si B jawab, aku sih gak takut sama singa jantan, singa betina, singa besar, singa kecil. Tapi yang saya takut singa yang udah tua. Oh, kaget sih ya. Loh, kok bisa? Kalau saya sih takut sama singa yang masih muda. Wah, kalau saya terbalik yang udah tua, yang udah ompong. Wah, jadi penasaran si A, dia tanya, loh kok bisa begitu? Lalu si B cerita, tahu nggak? Kalau sama singa yang muda, sekali lu diterkam, dibanting, mati. Selesai. Tapi kalau yang singa yang udah tua, yang udah ompong, Anda diterkam, matinya lama sambil tergeli-geli dijilat-jilatnya sama dia. Tapi terkamannya itu tidak mungkin bisa melepaskan Anda. Ini maksudnya waspada dan berjaga-jaga karena kita masih punya lawan. Dan itu dibilang apa? Singa bukan kucing. Sekali dia menerkam, tidak sedikit banyak orang jatuh ke dalam dosa dan terseret habis. Jangan sampai karya Kristus itu menjadi sirna oleh karena kita menggunakan hak kebebasan. Kita menggunakan free will. Sebab ketika kita menggunakan itu, saya dapat katakan, di dalamnya Allah tidak pernah ikut serta. Ketika kita menggunakan hak kebebasan kita, Allah tidak pernah ikut di dalamnya. Itu adalah keputusan Anda. Jangan sampai kemenangan yang sudah kita raih itu lenyap, hilang. Jangan sampai karya Kristus di atas kayu salib itu menjadi sirna oleh karena kita punya keputusan yang keliru yang kita ambil. Sebab kebangkitan Kristus Yesus merupakan kemenangan atas maut dan menjadikan sebuah kepastian bagi iman Kristiani bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka karena kebangkitan Kristus menjamin kita itu merdeka. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka selanjutnya kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka bukan hanya slogan, tapi merdeka secara hakiki. Nah, inilah makna yang kedua dari kebangkitan Kristus. Kalau manusia itu melupakan, itu tidaklah mudah. Mengampuni mungkin dia mudah, tapi melupakan. Gue susah, gue ingat dulu, gue susah lupain itu, lu terlalu dan terlalu. Wah, kalau Tuhan dia lupakan. Kenapa? Pelanggaran dosa kita dibuangnya di tubir laut. Iya kan? Saudara ingat lagu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Nah, itu kan refnya. Tapi sejauh timur dari barat, Tuhan bebaskan kita dari dosa, dia tidak ingat-ingat. Kita masuk pada poin yang terakhir. Makna kebangkitan Kristus yang terakhir atau yang ketiga. Kalau yang pertama kita dilewatkan dari kebinasaan. Yang kedua, maut dikalahkan, kita keluar sebagai pemenang. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus menandakan orang Kristen tidak menyembah kepada Allah yang mati. Melainkan kita punya Allah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Makanya kemudian ada kalimat dalam pujian, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Markus pasal 16 ayat 4
sampai yang ke-6. Coba saudara dengar baik-baik, saya bacakan. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lanjut. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudaraku, ketika pergi bersiarah ke Israel dan engkau berada di Garden Tomb, di sana biasa diadakan kebaktian, disertai perjamuan kudus, lalu berkunjung ke kubur Yesus. Cuman kemarin saya dari sana, sudah tidak ada lagi tulisan yang berbunyi, "He is not here, for he is risen." Dia tidak ada di sini. Tadinya itu ada, masih ada. Saya masih punya foto itu. Tapi kemarin banyak orang bertanya, kok sudah hilang? Sudah tidak ada lagi. Pas di pintu kubur itu ada tulisan, "He is not here, for he is risen." Ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Saya ingin tegaskan bahwa kekristenan tidak menyembah kepada Allah yang mati, melainkan kepada yang hidup, yang sudah katakan amin. Oleh karenanya bagi iman Kristen, firman Tuhan katakan, kamu tetap hidup sekalipun kamu mati. Dan sebagai ayat terakhir penutup, marilah kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati." Makanya tidak salah kalau Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Oleh karenanya sesuai dengan Yohanes pasal 14 ada pesan Yesus, "Janganlah engkau gelisah." Sekalipun kita berada di tengah-tengah ancaman virus Corona ini, tapi Yesus berkata, "Jangan engkau gelisah. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Yesus hidup, ada hari esok. Yesus hidup, ada kemenangan. Mari bersama kita akan angkat pujian ini. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Lebih sungguh lagi katakan, sebab dia hidup. Yes, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, bangkit dari kematian. Ada jaminan hari esok yang kilang gemilang bagi orang yang percaya. Haleluya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi
sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah Paskah yang boleh berjalan dengan baik. Hamba percaya mereka yang mendengar, sekalipun tidak di gereja, tapi di home mereka masing-masing, tidak mengurangi akan berkat Tuhan menjangkau mereka. Meteraikan firman ini jadi berkat bagi kami hingga di masa mendatang. Kuatkan dan teguhkan kami menghadapi tantangan kehidupan, untuk kami tetap percaya kepada Engkau, berpegang teguh dengan keyakinan pada firman-Mu, sebab mereka yang berjalan bersama dengan Engkau akan menjadi pribadi yang terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan. Diberkatilah Engkau yang mendengarkan firman ini. Tuhan Allah, menolong Engkau dalam menghadapi berbagai situasi kondisi yang mungkin saja membawa Engkau pada sebuah kecemasan, ketakutan. Firman ini menjadi berita baik bagi Engkau. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami memohon atas belas kasihan-Mu. Kami menaikkan doa-doa kami, doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Sebelumnya ampuni kami atas kesalahan kami ya Tuhan, agar tidak terhambat kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Pemerintahan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif, kiranya hikmat dari Tuhan, kepemimpinan Tuhan, dan semua kebijakan yang ada dan dibuat oleh pemerintah kami kiranya datangnya dari Tuhan. Semoga pemerintah kami, kepemimpinan Pak Jokowi dan seluruh jajarannya ya Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan supaya membawa kebaikan kepada bangsa kami ini yang sedang dilanda kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang ada di bumi, seluruh gereja yang ada di pelosok negeri sampai di kota-kota, lembaga-lembaga Kristen ya Tuhan. Kami berdoa pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan ada pada mereka supaya dapat membangun dan menolong ya Tuhan dunia kami yang sedang bergejolak ini ya Tuhan. Memberikan hikmat yang daripada Tuhan, memberi amanah kepada kami jemaat-jemaat seluruh dunia ya Tuhan. Kiranya lembaga-lembaga Kristen dan gereja-gereja Tuhan masih dalam penyertaan Tuhan dan tetap dalam pegangan tangan Tuhan yang kuasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis ya Tuhan, yang ada di Indonesia dan di seluruh, dimanapun mereka, sebagai garda depan untuk melawan pandemi ini ya Tuhan. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat dan kemampuan yang mereka telah belajar selama ini dapat diterapkan kepada korban-korban yang terkena oleh pandemi ini ya Tuhan. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan juga menolong para korban-korban yang sudah terdampak ya Tuhan. Kami berdoa kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Kami tidak khawatir, kami tidak takut ya Tuhan atas kejadian ini. Kami tahu semua ini karena ada
kebaikan yang daripada Tuhan akan terjadi di Indonesia juga ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Bethel Tabernacle House of Miracle ya Tuhan. Kami tidak mendahului Tuhan, tapi kami berdoa api dan benteng Tuhan melindungi kami jemaat-jemaat-Mu ya di sini ya Tuhan, agar tidak terdampak dan terkena virus ini ya Tuhan. Engkau yang memagari kami dengan api malaikat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dapat melewati semua ini dengan selamat ya Tuhan. Karena ada perlindungan dari Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa ini kami alaskan ya Tuhan. Kami landaskan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan sebelumnya kepada kami. Dan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya, marilah bersama kita arahkan segenap hati pikiran hidup kita kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Daripadanya lah mengalir berkat bagi kita sebagai umat-Nya, dan dengan iman terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat, kasih, dan anugerah dari Bapa, kemurahan kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sekalian hidup kita sejak saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput gerejanya, bahkan berkat-Nya berlangsung terus hingga kekal selama-lamanya. Sambut dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.